berapa banyak sih film yang udah daftar masuk ke JAV nih kira-kira? Ini perbandingan aja ya, perbandingan. Dihitung nggak? Tahun lalu itu sekitar 400-an. Tahun ini tuh 3.000-an. Jadi lonjakannya cukup gede. Iya. Kita tahun ini nayangin yang pertama sih yang juga penting banget sebenarnya, Dr. Samsi. Itu film Ratna Asmara, sutradara perempuan pertama Indonesia. Selain nonton, nanti juga ada presentasi dari teman-teman yang berkontribusi terhadap pengetahuan soal Ratna Asmara ini, namanya Liarsip. Jadi akan semakin kaya ketika nonton Dr. Samsi ini. Terus ada 2 film Wong Kar-wai, In the Mood for Love sama Chungking Express. Terus ya ada Nana, Before Now and Then, sama autobiografinya Makbul. Oh ada Leonor Will Never Die-nya Sundance, itu juga ada di situ. Banyak banget film-film yang kemudian ngambil aspek dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya si Roy salah satunya. Kemudian juga misalnya ada Raden Saleh, itu juga ya yang udah nonton juga udah sepakat ya, Haze film juga jarang banget di Indonesia. Halo semuanya, kembali lagi di Ulik Film Festival edisi keempat. Bersama saya Azid, di sebelah sini ada Anji dari Info Screening. Dan kita lagi bareng siapa nih Kak? Kita lagi mengundang tamu spesial, Alexander Matius atau Mamat dari JAV. Thank you Mamat sudah datang. Thank you udah diundang. Ngomongin soal JAV nih, boleh dijelasin dulu nggak sih Kak? JAV itu apa sih? Ya kalau JAV itu kepanjangannya kan Jogja Network Asian Film Festival. Ya namanya berlangsung di Jogja, muter filmnya Asia Pasifik. Terus ini udah berlangsung ke 17 tahun ini. Sweet Seventeen. Jadi kita merayakan bersama-sama Sweet Seventeen JAV nanti tahun ini di Jogja. Di Jogja, waduh. Program-programnya kalau boleh tahu ada apa aja tuh Kak? Tahun ini sih ada banyak program yang seperti biasa sih, kalau dari tahun-tahun sebelumnya udah pasti ada kompetisi. Seperti tahun lalu kompetisi ini akan ada 3 award, yaitu Silver Hanuman, Golden Hanuman, sama Netpack Award. Terus ada Light of Asia khusus untuk film pendek, terus ada Indonesian Screen Awards juga khusus untuk film Indonesia. Sisanya hampir mirip, ada Asian Perspective baik feature maupun short. Ada yang klasik, terus ada beberapa program baru, ada layar komunitas juga, terus ya dan beberapa program-program lainnya lah gitu. Jadi akan ada banyak program juga sih di JAV tahun ini. Banyak ya tahun ini. Banyak. Nah ini sebelum kita masuk ke program lagi nih, ini kan Mamat lumayan populer ya di sosial media, sangat populer, outspoken gitu di Twitter ya. Jadi kayak mungkin banyak juga yang penasaran itu kan tentang kerjaannya, tentang gimana sih berkecimpung di sana. Nah ini kan nah kita pribadinya Mamat dulu, bukan pribadi gimana ya? Lugu Kak, saya orangnya lugu. Apa namanya, INTP atau apa gitu. Awal mulai jadi programmer tuh dulu gimana sih Mat? Kalau pertamanya itu, jadi kan dulu, nggak dulu sih, sekarang masih ada, namanya Kineforum. Itu ruang putar alternatif pertama di Jakarta, di Taman Ismail Marzuki. Waktu itu kami tuh berarti saya dan teman-teman di kampus di Psikologi Atmajaya pernah memang berkorespondensi sama Kineforum. Seperti biasa lah ya, seperti kebanyakan orang yang mungkin tidak terlalu hatam soal ekosistem film, jadinya kami tadinya berpikir untuk minjem film di Kineforum, padahal kan nggak seperti itu kan. Tapi ada jejak korespondensi, dan kemudian Kineforum karena punya history di situ sama kami, kemudian nge-share bahwa mereka ada open recruitment volunteer. Daftar lah gitu, iseng-iseng berhadiah. Daftar, keterima. Di tahun yang sama, kemudian mereka sedang mempersiapkan Bulan Film Nasional. Waktu itu rutin tuh, setiap tahun. Programnya besar, namanya Sejarah Adalah Sekarang. Kemudian tim dari Kineforum ngajak ke semua volunteernya, ayo dong siapa nih yang mau bikin program buat Bulan Film Nasional, kirimin aja, nanti kalau yang kepilih ya bisa ikutan gitu, jadi tim program. Ya udah iseng-iseng aja bikin. Ingat banget waktu itu 3 program kepilih 1. Jadi ya udah deh, dari situ tuh titiknya jadi programmer gitu. Nah setelahnya ya udah jadi programmer di Kineforum gitu. Terus sekarang juga di bioskop
jaringan juga ada. Terus kalau dari awal mula terlibat di JAF-nya kayak gimana tuh? Kalau JAF, kalau pertama kali itu di 2016 sebenarnya ditawarin jadi juri komunitas, ikutan mewakili komunitas. Jadi ada kalau nggak salah waktu itu namanya Geber deh kalau nggak salah nama awardnya. Itu ikut waktu itu bareng Papa Al dari Palu sama Fani Kotimah dari Jogja apa? Solo lah. Nah setelah itu 2 tahun kemudian deh kalau nggak salah, 2 tahun kemudian itu Reza waktu itu program direkturnya Reza Variansyah itu ngajakin untuk jadi tim program juga di JAF. Ya udah pertama kali ya jadi tim program di situ tuh berarti tahun 2018 deh kalau nggak salah. Lupa gue 2018 sampai 19 masuk, terus per 2021 berarti di awal 2021 Reza karena kayaknya mau berfokus di penyutradaraan, Iva sama Ajis ngontak, Iva Isfansyah sama Ajis Dibio tuh ngontak untuk jadi program direkturnya JAF. Ya udah deh, coba dulu deh gitu. Ya udah, jadi pertama kali jadi program director itu di edisi tahun lalu berarti 2021 gitu. Gitu. Jadi JAF itu yang tadinya kita tahu sebagai, ya mungkin banyak orang tahu sebagai festivalnya filmmaker gitu kan. Lo yang bukan filmmaker, memang fokus di programmer, itu jadi program directornya JAF gitu ya sejak tahun lalu. Tapi sebenarnya memang kelihatannya kayak gitu, tapi sebelum Reza itu kan ada Suluh Pak Muji yang sebenarnya dia meskipun beberapa kali sempat terlibat di produksi, tapi dia fokus utamanya kayaknya nggak di wilayah produksi gitu. Nah setelah Suluh baru Reza, setelah Reza baru gue gitu. Ada aku agak penasaran dikit nih pertanyaan biasa. Kalau jadi programmer tuh ada apa ilmu khusus nggak sih atau kayak ya? Sebenarnya sih pasti ada ya, maksudnya setiap profesi kan pasti ada keahlian-keahliannya masing-masing. Kalau programmer sih sebenarnya banyak macam karena selain dia tergantung posisinya dia nih di mana gitu, dia harus bisa memahami dia ada di tempat apa sih gitu, ruangnya membutuhkan apa sih atau festivalnya membutuhkan apa sih, aimnya apa gitu, goalnya, visi misinya apalah paling gampang. Dari situ kemudian ya harus pintar-pintar, ya pasti harus suka nonton film. Dia nggak bisa memilih film tuh, jadi harus semua film dia lahap habis karena beda ruang pasti beda pilihan film. Bener. Kita nggak suka belum tentu di tempat itu suka juga gitu, jadi harus bisa nontonin semua banyak film gitulah. Nah terus juga dia harus pintar soal manajerial sih ya kalau kelihatannya, karena harus menyangkut soal misalnya koordinasi antar tim, negosiasi, kemudian juga soal hitung-hitungan, scheduling gitu-gitu. Jadi keahlian yang dibutuhkan sih kayak gitu. Harus update juga sama sirkuit festival atau pemutaran yang lain, atau lagi ada info apa di dunia gitu-gitu. Baik soal film maupun soal konteks apapun gitu. Jadi yang bisa berkaitan. Gitu. Menarik. Balik lagi kalau bahas soal JAF nih. Aku penasaran berapa banyak sih film yang udah daftar masuk ke JAF nih, kira-kira berapa banyak? Dihitung nggak tuh? Yang pasti sih kalau tahun ini perbandingan aja ya, perbandingan angka aja. Tahun lalu itu sekitar 400-an. Tahun ini tuh 3.000-an. 3.000. Wah, jadi lonjakannya cukup gede. Iya, kalau daftar sih kayak gitu ya. Lonjakannya jadi berapa ratus % tuh udah. Iya. Menurut kalian kenapa tuh? Kok bisa? Ada beberapa banyak faktor sih. Pertama, kanal untuk mendaftarnya jadi lebih banyak. Iya. Kedua, waktunya juga jadi lebih dini. Paling itu sih 2 faktor utama yang kemudian secara jumlah juga naik signifikan sih. Gitu. Oh iya, apalagi pasca pandemi gini ya. Ya. Bisa juga si karyanya juga udah mulai banyak. Iya. Makin banyak juga, itu juga bisa. Oh iya. Itu filmnya dari Indonesia aja atau dari luar negeri?
Atau kayak ada film dari negara yang nggak pernah kita dengar gitu, ada nggak? Kalau dari yang tahun ini sebenarnya banyak banget negaranya gitu. Justru kadang kita harus cross check ulang. Jadi gini, meskipun dia misalnya negaranya non Asia Pasifik gitu ya katakanlah, tapi kalau ada keterikatan sama Asianya atau ngomongin Asia atau sutradaranya ternyata emang dari Asia nih gitu, itu bisa jadi pertimbangan. Jadi ya negara-negaranya macam-macam gitu, macam-macam banget. Kayak misalnya ya kalau negara-negara sih kayaknya hampir negara Asia kan kita kenal lah ya nama-namanya. Cuman filmnya mungkin belum sampai nih gitu, belum sampai jadi pengalaman kita sehari-hari gitu. Terus dari itu kan banyak banget ya. Nah, kriteria sebenarnya tadi sempat lo sebutin ya kayak ngomongin Asia gitu. Terus mungkin sebenarnya yang dipilih tuh gimana kayak apa sih, dan yang kedua ini mungkin kalau sekalian aja ya. Terus lo melihat film tahun ini itu gimana secara umum yang masuk ke JAV? Kan JAV itu kan kayak tolok ukur perfilman ya, soalnya dia perfilman Indonesia, Asia gitu. Kalau dia di akhir tahun terus paling gede juga festival di sini. Ya, yang pertama itu kriteria yang dimasukin, terus yang kedua adalah lo melihatnya kayak gimana tahun ini? Kalau yang pertama yang dicari sebenarnya ya udah pasti soal apa ya, ada nilai positif yang menarik apa sih yang bisa kita sajikan buat JAV gitu, baik secara visual maupun penceritaan atau bagaimana kemudian mereka bercerita. Konteks-konteks Asia apa sih yang kemudian kayaknya mereka berhasil untuk menggambarkan itu gitu. Karena perspektif Asia kan udah pasti beda sama perspektif Eropa misalnya. Dan itu kemudian yang kemudian kita coba kita kurasi gitu, dan banyak layer juga sih. Misalnya dari sudut pandang anak-anak itu juga ada yang sifatnya filmnya brutal tuh juga ada misalnya. Terus kemudian kita ngobrolin soal perempuan tuh juga ada. Jadi banyak macam gitu. Tapi bagaimana kemudian film ini dari sekian banyak pendaftar gitu ya, itu punya value artistik sama storytelling yang oke banget. Kalau paling nggak dari kita ya, tim kurasinya gitu, untuk nyortirnya itu, untuk memilih. Terus yang kedua itu soal tadi apa? Kayak yang lo lihat film tahun ini. Tahun ini. Kayak gimana? Kalau tahun ini surprisingly film Indonesianya agak jarang. Karena mungkin tahun lalu keluar semua. Itu kan edisi pertama hybrid setelah pandemi kan. Ya waktu itu keluar semua. Tahun ini agak jarang untuk feature, agak banyak untuk Indonesia short. Itu pertama fenomenanya. Yang kedua juga sih sebenarnya apa ya, kitanya jadi karena semakin banyak pendaftar, kitanya juga semakin banyak ngelihat ada kesamaan apa. Terutama Indonesia ya, udah kelihatan tuh film pendeknya. Kemudian kualitas masing-masing sangat beragam banget, perspektifnya juga jadi beragam banget. Jadi itu sih yang jadi seru banget sebenarnya di JAV. Jadi kita juga milihnya tuh juga memastikannya tuh juga harus benar-benar yang kalau ini sama perlu nggak ya gitu, misalnya kayak gitu-gitu. Tapi kayak ada kesamaan kayak garis besarnya nggak, kayak yang lo bilang itu mungkin kayak lo sempet bilang di Twitter, gue ingat kayak nih berhenti bikin film kayak apa gitu kan. Iya. Tapi kayak tahun ini kayak nemu gitu juga. Ada pasti. Itu kalau itu kan ngobrolin soal misalnya fenomena di film pendek kita gitu ya, yang cenderungnya ya sama aja sebenarnya kayak film Indonesia, ngelihat itu sebuah tolok ukur kesuksesan, dia mencoba untuk mereplika itu gitu. Yang it's not gonna work aja menurut gue gitu. Kalau misalnya udah ada satu film yang kemudian sukses terus menerapkan formula yang sama tapi dengan cerita yang berbeda, yang belum tentu cocok aja dengan gaya yang sebelumnya dipakai gitu. Jadi dan ada beberapa kecenderungan kok kalau misalnya kita ngomongin film, dan itu pasti ada dan pengennya
sih jadinya berkurang ya. Cuman kan itu balik lagi ke mungkin belum sampai di sana, terus jadi melihat bahwa ini berhasil nih disukai banyak orang gitu. Jadi ngikut gitu. Dan itu ada sih, kalau pertanyaannya ada apa enggak, ada pasti. Kalau soal tema biasanya tema JAF sama pilihan filmnya. Iya, boleh. Kalau sebenarnya tema itu nggak harus selalu mengikat sama si JAF-nya. Justru di JAF-nya sendiri pilihan filmnya kalau di shaping hanya satu tema jadi sangat terbatas untuk pilihan filmnya sebenarnya. Jadi di JAF itu sendiri spiritnya sih sebenarnya, spirit festivalnya itu yang kemudian digambarkan di tema. Saya tahun ini Blossom kan. Itu yang kemudian mau dihadirkan, nuansa itu yang mau dihadirkan, semangat itu yang mau dihadirkan di festivalnya. Terlepas dari kemudian pilihan filmnya itu tidak harus satu sesuai tema gitu. Misalnya Blossom, kita ngomongin soal Blossom semua gitu, yang berkaitan sama Blossom enggak juga gitu. Ada yang sedih juga, ada yang menghadirkan pesimisme juga gitu. Jadinya tetap beragam masing-masing pilihan filmnya yang ada di JAF ini gitu. Dia tidak sama satu sama lain tuh. Kalau ditanya mungkin ya orang-orang nanti yang nonton bisa, kalau dia nonton semua film mungkin dia bisa menggambarkan, tapi kita nggak pernah secara sengaja untuk pokoknya harus yang ini ya, pokoknya harus kayak gini ya gitu. Ada batasan-batasan ini ya, enggak sih. Oke. Kalau nggak mention tadi disebut kalau film-filmnya tuh terlalu banyak yang meniru, terus ada sebenarnya ada tema, cuman nggak terlalu membatasi film-film yang masuk. Sebenarnya kalau film yang menurut Kak Mamat sendiri apa ya? Wah ini film bagus banget nih, film pendek atau film panjang yang yang gimana tuh Kak? Apakah harus original atau gimana? Kalau dalam konteks film pendek semakin dia liar, semakin liar, semakin dia mau bermain dengan bentuk. Semakin dia jauh dari film panjang, itu menarik. Justru film pendek kan adalah sifatnya kalian harus bisa eksplorasi banyak hal. Nggak ada tantangan soal bisnis, misalnya business wise secara keuangan mungkin nggak jadi ini kan, nggak jadi prioritas. Terus juga diputarnya bisa dimanapun misalnya, tidak terkendala sama regulasi-regulasi yang ada. Jadinya dan kalau kita lihat misalnya beberapa filmmaker yang sekarang udah bikin film panjang, kebanyakan dari mereka itu beneran bentuknya tuh bisa macam-macam. Bisa sederhana misalnya kita mau eksplorasi gimana sih bikin film dalam ruang sempit misalnya. Itu gitu. Kemudian tentu dengan statement yang jelas ya gitu. Director statement yang jelas, misalnya mau ngomongin soal apa dan segala macam. Tapi semakin dia berbeda, ya itu makanya semakin dia berjarak dengan film panjang yang biasanya naratif, mungkin ya naratif, kemudian harus ada 3 babak dan segala macam. Itu jadi akan terlihat sangat menonjol dibandingkan film-film yang lain, karena kebanyakan film pendek pasti akan kayak gitu. Gitu. Ya kayak ngikutin buku banget gitu rata-rata. Betul. Benar. Justru harusnya ketika misalnya ada buku tentang filmmaking, kenapa nggak coba dibalik dari teori. Misalnya dia harus bikinnya filmmaking tuh harus A. Gimana kalau B? Benar. Itu yang bisa dilakukan film pendek cepat gitu kan. Ketimbang film panjang yang harus mikir ya konsekuensi dan segala macam. Iya. Soalnya aku kan ya masih kuliah juga kan. Biasanya ya aku bikin film ngikutin buku sih Mas. Nah, manfaatkanlah waktu luang untuk bikin yang lain. Bikin lain di luar dari kampus tadi. Benar. Ya mungkin buat yang nonton mahasiswa, boleh dengerin Kak Mamat. Biar JAF tahun depan mungkin filmnya lebih bervariasi. Iya, bisa masuk di JAF. Iya. Nah, kalau program unggulan dari tadi kan yang garis besar kan, kayak ada ISA, kayak ada kita ada tahu gitu. Mungkin kayak ada bocoran nggak sih kayak line up gitu? Film apa pas tayang Mas ini tayang kan udah ada loh, berarti bukan udah bocoran lagi. Udah bocoran ya. Gak apa-apa di-mention aja kali ya. Rekomendasi kali beberapa nama gitu ya. Iya. Kita tahun ini nayangin yang pertama sih yang
juga penting banget sebenarnya. Dr. Samsi itu film Ratna Asmara, sutradara perempuan pertama Indonesia. Itu akan ditayangin di JAV. Selain nonton, nanti juga ada presentasi dari teman-teman yang ikut berkontribusi terhadap pengetahuan soal Ratna Asmara ini, namanya Liarsip. Teman-teman periset juga, periset perempuan gitu. Jadi akan semakin kaya ketika nonton Dr. Samsi ini. Terus juga di Klasik kita cuma punya 3 film, tahun lalu cuma 1 film. Tahun ini untung ada 3 film. Jadi Dr. Samsi, terus ada 2 film Wong Kar-wai, In the Mood for Love sama Chungking Express. Itu akan ditayangin di bioskop. Jadi kita nggak tahu nih ya datanya apakah pernah ditayangin di bioskop Indonesia apa enggak. Tapi ini kayaknya momen yang jangan dilewatin ya, karena kapan lagi gitu nonton Wong Kar-wai di bioskop gitu. Dan ini cuma sekali tayang, jadi terbatas. Terus ada program namanya Sepak Bola Untuk Semua. Kita ngobrolin, ini film pendek ngobrolin soal sudut pandang supporter sepak bola di Indonesia. Ini karena Piala Dunia? Enggak. Karena Piala Dunia, karena Kanjuruhan. Jadi sangat penting sebenarnya untuk ngasih tahu bahwa supporter ini bukan soal kerusuhan aja gitu. Mereka hadir untuk mendukung kan, mencintai sesuatu gitu. Sebenarnya hampir mirip kayak kita nonton festival aja, nonton bioskop aja, karena kita mencintai film kita datang. Iya, niatnya antara kita senang atau mungkin jadinya kecewa, itu kan persoalan hasil ya, persoalan di ujung. Tapi kan nggak ada yang kemudian menyangka bahwa itu bisa jadi musibah sedemikian parah gitu. Jadinya sangat penting untuk ngasih gambaran, menurut kami sangat penting untuk ngasih gambaran soal sepak bola. Kemudian dari komunitas kita menayangkan film pendek sutradara perempuan, semuanya sutradara perempuan di Indonesia. Terus beberapa film lagi, ada program baru juga namanya Emerging. Ini khusus untuk filmmaker pendek yang belum pernah karyanya diputar di JAV. Jadi khusus sutradara. Kita tujuannya adalah semakin membuka kesempatan untuk filmmaker pendek Indonesia. Terus kita juga bisa lacak dalam 5 tahun, 10 tahun lagi mungkin akan sudah berkembang sedemikian jauh apa gitu. Bibit-bibit. Betul. Mungkin filmnya pas dilihat kayaknya kok gimana gitu ya. Tapi kita melihat bukan itunya. Kita ngelihat ini ada something yang bisa berkembang jauh nih gitu. Gitu. Terus yang juga bisa di-highlight, kita juga ada program baru juga namanya Panorama. Panorama khusus untuk nayangin film-film yang berkeliling di festival internasional. Misalnya beberapa filmnya kita ada Joyland, itu film dari Pakistan. Terus ada film Love Diaz, When the Waves Are Gone. Terus ada Holy Spider, ada siapa namanya tuh, lupa lagi judulnya ya, pokoknya itu fokusnya ke festival-festival. Jadi ada alumni dari Cannes, ada Love Life-nya Koji Fukuda. Terus itu Asian Perspective, ada Indonesian Screen Awards. Beberapa film memang udah tayang, tapi kami rasa sangat seru untuk bisa dimasukkan dalam program ini. Dan ada dokumenter, jadi fiksi bersaing sama dokumenter juga dalam satu kompetisi. Light of Asia juga ada beberapa film, kayak misalnya kalau dari Indonesia ada filmnya Eden, Anjing-anjing Menyerbu Kuburan. Terus ada Dancing Colors-nya Reza, baru kemarin. yang sempat ditayangin di Locarno. Terus highlightnya apa lagi ya? Kalau main competition tuh ada ya udah ketebak sih ya sebenarnya, agak-agak sebenarnya rada-rada ketebak. Cuman yang mungkin gak ketebak itu ada filmnya Gina, Like and Share, itu masuk main competition. Terus ya ada Nana, Before Now and Then, sama autobiografinya Makbul.
Terus bersaingnya tuh sama ada 24-nya Roy Stontan, ada Arnold Model Studionya Sorayos. Terus ada film dari Jepang, dari Jepang, terus Cina, terus Suriah, gue lupa Suriah apa Sri Lanka gitu ya. Terus ya gitu deh, banyak. Menarik banget. Programnya juga. Oh, ada Leonor Will Never Die-nya Sundance itu juga ada di situ. Wow. Gitu. Nah ini mungkin mengerucut ke film Indonesia kali ya. Ya. Lo melihat film Indonesia tahun ini kayak gimana sih? Terutama mungkin yang nanti akan ditampilkan di Jeff ya. Panjang atau pendek? Wah, juga ya. Secara umum gitu. Lo boleh urain panjangnya gimana, lo lihatnya, kalau pendeknya kayak gimana secara singkat? Makin seru, makin banyak eksplorasi tema aja sih, Ji. Maksud gue makin berani ya. Gitu. Kayak misalnya kalau di 3 film main competition kami aja yang Indonesia itu bentukannya juga beda-beda tuh. Ada yang ngomongin, yang satu ngomongin maskulinitas abis, yang satu ngomongin feminisme, duanya ngomongin feminisme bahkan gitu. Satu ngomongin bagaimana kemudian pengaruh militerisme, satu ngomongin soal bagaimana patriarki juga bisa hadir gitu ya dalam sejarah kita, satu lagi ngomongin soal tubuh dan bahaya digital gitu. Jadi keragaman tema tuh juga jadi penting untuk dibuat gitu ya dengan sangat proper gitu. Di ISA pun juga kayak gitu. Misalnya kayak ada si Roy itu kan ngobrolin soal IP yang kemudian balik lagi banyak banget film-film yang kemudian ngambil aspek dari tahun-tahun sebelumnya, period films gitu kan. Misalnya si Roy salah satunya. Kemudian juga misalnya ada Raden Saleh, itu juga ya yang udah nonton juga udah sepakat ya, Haze film juga jarang banget di Indonesia. Itu salah satu bentuk yang baru. Kemudian juga misalnya Yuda bikin Roda-Roda Nada atau BB Purbanegara dengan film barunya gitu. Itu jadinya menyenangkan sekali sih sebenarnya, dan justru harapannya film-film seperti itu yang dibuat dengan sangat baik gitu ya, itu jadi punya kesempatan lebih dan jumlahnya jadi lebih banyak gitu. Itu sih yang tahun ini juga cukup berasa, meskipun konsekuensinya adalah kalau di kami jumlahnya tidak terlalu signifikan. Tapi itu jadi challenge bersama ya, maksudnya biasanya kan kita juga di frekuensi di Desember atau Januari ada beberapa film yang kemudian bisa nih gitu. Ya mungkin kita nggak tahu di Januari sama Desember mungkin line up-nya belum sebombastis itu, tapi harapannya setelahnya jadi lebih banyak. Semoga. Ya tahun ini aja kan kayak ada beberapa film yang genre-nya macam-macam, kayak Kodrat misalnya. Oh iya. Itu beda lagi. Atau misalnya nggak baru-baru banget tapi Keramat 2 kemudian menghadirkan found footage lagi gitu kan. Jadi seru sebenarnya. Kak, aku kan apa ya, jujur nih belum pernah datang ke JAF dan emang pengen banget. Kenapa sih kayak gue tuh harus datang ke JAF tahun ini tuh, kenapa tuh kalau menurut Kak Mamat? Nuansanya festivalnya sih yang akan berasa. Gini, kalau untuk orang di Jogja mungkin akan berbeda sama di luar Jogja. Di luar Jogja ya udah otomatis kalian akan menghadiri diri kalian akan sepenuhnya di festival itu gitu. Nginep di sana, kemudian nuansanya juga tidak di dalam bioskopnya aja, tapi juga kalian kan pasti di luar nanti mau coba makanan ini mau coba makanan itu gitu. Terus juga kalian networking, ketemu teman-teman baru dan segala macam, ketemu pekerja-pekerja film yang lain gitu. Misalnya kapan lagi misalnya nanti se-WC sama siapa katakanlah tamunya. Idola gitu ya. Iya, siapa tahu ada siapa Reza Rahadian mungkin nanti satu WC gitu kan ketemu atau ngobrol-ngobrol. Terus apa lagi? Kesempatan untuk nonton film yang banyak dan
di layar yang besar karena belum tentu itu kesempatan datang 2 kali gitu, apalagi di Indonesia. Terus apalagi nih Panji juga. Kalau tahun ini gitu, kenapa harus datang yang tahun ini gitu? Kenapa harus datang yang tahun ini? Karena tahun ini akan lebih manis kalau ditutup kejam. Enggak, karena pilihan filmnya juga semakin banyak gitu. Jika tahun lalu, misalnya kalau kalian mau ngincar film Indonesia, itu ada di JAV. Kalau kalian mau nonton film dari sirkuit festival internasional, itu juga ada banyak. Terus juga ada mau nonton film yang akan tayang duluan, itu juga ada. Jadi pilihannya sebenarnya tahun ini jadi pilihannya semakin banyak dibandingkan misalnya tahun lalu gitu. Tahun lalu karena memang kapasitasnya juga terbatas, situasinya juga lagi naik turun banget waktu itu. Kita juga dalam fase yang kita coba lagi deh gitu. Jadi ya gitu, rasanya tahun ini lebih padat juga sih kegiatannya gitu. Mamat mungkin ada informasi tambahan tentang JAV tahun ini? Ya, jadi sekali lagi ini perayaan ke-17 tahunnya JAV. Sebuah usia yang udah mau dewasa ya gitu. Meninggalkan masa-masa remaja, menapak kedewasaan gitu. Ya jadi datang ke JAV aja tanggal 26 November sampai 3 Desember. Terus kita bersenang-senang di sana. Langsung lihat jadwal, nentukan film apa aja yang mau kalian tonton, itu juga seru banget. Jangan sampai overlapping gitu ya. Terus jangan lupa beli tiketnya di Tix ID. Terus ya sampai jumpa di JAV. Itu tanggal berapa tadi Kak? 26 November sampai 3 Desember. Buka tiketnya tuh tanggal berapa? Pas tanggal sudah dibuka sejak sudah dibuka. Ini rilis. Coba dibuka ya. Oke, thank you. Oke, thank you. Jadi terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa datang ke JAV. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Iya, jangan lupa follow info screening. Sudiantelop. IG saya. Dah.